Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Azari dari kelas Psikologi A. Nomor induk mahasiswa saya 06035 Saya di sini ingin menjelaskan tentang tokoh psikologi behavioristik yaitu Carl Leonard Hull. Clark Leonard Hull lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York, Amerika Serikat. Ia wafat pada 10 Mei 1862 di Amerika Serikat. Ia adalah salah satu psikolog Amerika yang terkenal karena metode eksperimental kuantitatif, hipnosis, dan upaya untuk memberikan ekspresi matematis pada psikolog. Ia memulai ketertarikannya dalam dunia psikologi pada saat memasuki kuliah di Michigan University. Lalu, pada tahun 1918, ia menerima gelar PhD dari Wisconsin University. Ia kemudian bergabung dengan fakultas di Wisconsin dan mengerjakan prediksi dan pengukuran bakat yang menghasilkan publikasi besar pertamanya, yaitu aptitude testing. Ia menjadi tertarik pada hipnosis, melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan Institut Hubungan Manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya yang ketat menjadi dasar dari hipnosis dan sugestibilitas. Selama bertahun-tahun di Yale, Hull mulai merumuskan teori perilaku globalnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari berbagai sumber. Dia mengambil ide-ide tertentu tentang pengondisian dari ahli fisiologi Rusia, Ivan Pavlov, dan juga meminjam dari psikolog Amerika, termasuk John B. Watson. Ia menekankan studi objektif tentang perilaku, dan Edward L. Thorndike yang menegaskan pentingnya penguatan dalam pembelajaran. Teori penguatan pembelajaran membentuk dasar untuk sebagian besar pekerjaan Hull. Teori tersebut menjelaskan perilaku dalam artian stimulus dan respon yang menjadi terkait satu sama lain dalam proses pembelajaran. Kecenderungan untuk membuat asosiasi diperkuat ketika penguatan diberikan, yaitu ketika respon mengurangi kebutuhan fisiologis atau psikologis. Hull berhipotesis bahwa hewan akan belajar lebih cepat jika semakin kuat kebutuhan fisiologis atau dorongannya, dan semakin cepat imbalan atau penguatannya. Ini kemudian dikonfirmasi dengan eksperimen. Selanjutnya, konsep dasar. Hull mengemukakan konsep pokok teorinya yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Hull, kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Menurut Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan seperti lapar, haus, tidur, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Teori belajar yang dikembangkan oleh Hull sama dengan para ahli fungsionalis lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus-respon atau SR. Menurut pandangannya, belajar tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya hubungan SR. Namun menurut Hull, selain hubungan antara SR, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Variabel ini kemudian dikenal dengan nama variabel intervening. Prinsip-prinsip yang digunakan mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para behavior, yaitu dasar stimulus dan adanya penguat.
Hull mengatakan teorinya yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Dalam hal ini, efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar oleh respon-respon yang dibuat individu tersebut. Ada dua hal yang sangat penting dalam proses belajar Hull, adalah adanya motivasi intensif dan pengurangan stimulus pendorong. Penggunaan secara praktis teori belajar Hull untuk kegiatan di dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar didasarkan pada drive reduction atau drive stimulus reduction. Yang kedua, instruksional objektif harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Yang ketiga, ruangan kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terjadinya proses belajar. Yang keempat, pelajaran harus dimulai dari yang sederhana atau mudah menuju kepada yang lebih kompleks atau sulit. Yang kelima, kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Latihan harus didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi inhibisi atau kelelahan tidak boleh mengganggu belajar. Yang selanjutnya, urutan mapel harus diatur sedemikian rupa sehingga mata pelajaran yang terdahulu tidak menghambat, tapi justru harus menjadi perangsang yang mendorong belajar mata pelajaran berikutnya. Lalu ada pengurangan dorongan. Menurut Hull, pengurangan dorongan adalah penyebab utama pembelajaran dan perilaku. Pengurangan dorongan ada dua. Yang pertama, dorongan primer adalah dorongan bawaan, sedangkan dorongan sekunder dipelajari dengan pengkondisian. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.